Shalom, selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau belajar pada malam hari ini dan merenungkan firman Tuhan di pertengahan minggu di akhir bulan daripada Oktober ini. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu supaya Tuhan memimpin dan memberikan hikmat kepada kita, dan juga kita boleh diurapi dengan kuasa daripada Roh Kudus dan boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan di dalam renungan tengah minggu pada akhir daripada bulan Oktober ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan di pertengahan minggu yang terakhir di dalam bulan Oktober ini. Tuhan, terima kasih untuk segala yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan. Terima kasih terutama untuk keselamatan yang Engkau berikan. Tuhan, ajar kami malam ini boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan boleh mengerti sesuatu yang indah yang telah Engkau siapkan bagi kami, dan kami boleh melakukan sebagai pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami semua dan kami boleh sama-sama merenungkan dan belajar daripada firman Tuhan pada malam ini. Kami berdoa semua ini dan kami mengucap syukur untuk semua yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita mau melihat suatu kisah yang saudara mungkin sudah luar kepala atau mengerti akan hal itu. Tema pada malam hari ini adalah kekuatan dalam pergumulan. Saudara, apa yang saudara hadapi setiap hari? Itu suatu pergumulan dalam kehidupan, suatu masalah-masalah yang saudara hadapi setiap hari, silih berganti satu dengan yang lain. Tapi malam ini bagaimana kita mempunyai kekuatan ya dalam menghadapi pergumulan kita. Saudara, saya ambil dari kisah yang saudara mungkin sudah tahu dan luar kepala, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46, yaitu kisah di Taman Getsemani. Yuk mari kita baca bersama-sama. Ayat 36 mengatakan demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka itu, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya, dan dia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi untuk berdoa ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama itu juga. Sudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, kita sering mendengar kisah ini. Tapi malam ini kita mau melihat apa yang ada dalam kisah ini yang bisa kita merenungkan bersama-sama. Saudara, setelah perjamuan akhir yang Tuhan adakan dengan murid-muridnya, ia pergi ke Taman Getsemani. Untuk apa? Mereka mau berdoa. Karena apa? Di sini dikatakan, lalu dan di sini dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, Tuhan tahu apa yang akan dihadapi, pergumulan apa yang akan dihadapi. Ya, sehingga dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia menghadapi suatu pergumulan yang luar biasa di dalam kehidupannya untuk melihat bagaimana cawan itu penuh dengan dosa-dosa manusia. Sebab itu dia berdoa. Dan dia mengajak murid-muridnya berdoa. Dan dia membawa 3 orang untuk mendukung dalam doa daripada Tuhan Yesus. Setelah itu dia katakan, kamu tunggu sini. Dan dia pergi berjalan sepelemparan batu jauhnya. Di dalam ayat yang lain dikatakan, saudara yang kekasih, apa yang terjadi saudara? Dia berdoa dan berdoa sungguh-sungguh. Karena apa? Dia melihat suatu pergumulan yang harus dihadapinya di dalam kehidupan ini. Saudara, dia minta dukungan doa daripada murid-muridnya. Apa yang terjadi saudara? Waktu dia kembali kepada murid-muridnya, didapati mereka sedang tidur. Maka dia katakan, tidak dapatkah engkau bertahan dalam 1 jam untuk berdoa bersama-sama? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat ketakutan secara jasmaninya. Dia ketakutan. Tetapi roh yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk dia dapat berdoa. Saudara yang kekasih, di dalam Lukas pasal 22 ayat 44 mengatakan, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, dia sangat ketakutan. Sebab itu dia perlu sokongan doa daripada murid-muridnya. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Petrus dan kedua anak Zebedeus yang dia pikir dapat memberikan kekuatan, mendukung dalam doa, semuanya sia-sia. Tidak. Kenapa? Dia kecapean. Dia tidur. Tubuhnya lemah. Dia tidak kuat menghadapi doa-doa ini. Karena apa? Kelelahan. Sudah, yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita melihat suatu hal. Waktu dia berdoa dan murid-muridnya tidur. Kita melihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 43 mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, kita melihat bahwa pada waktu dia bersungguh-sungguh berdoa, di situ dikatakan peluhnya bagaikan titik-titik darah yang mengalir dan menetes ke bawah ke bumi. Saudara yang kekasih, pada waktu itu seorang malaikat menemani dia. Dia mengharapkan murid-muridnya. Kenapa? Murid-muridnya tidak bisa bertahan karena roh yang ada di dalamnya lemah. Ya, lemah dan dia tidak kuat.
Karena apa? Waktu itu murid-muridnya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Kita melihat di dalam Kisah Rasul-Rasul 2, setelah mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Mereka berani maju. Mereka berdoa bersama-sama di dalam kamar loteng di Yerusalem. Dan mereka mempunyai kekuatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa di dalam Galatia pasal 5, Paulus menyatakan kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 20, ayat 16 dan sampai 18 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Jelas di dalam ayat Galatia 5:16 katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Maukah saudara menyerahkan diri saudara? Kehidupan Roh saudara supaya menjadi kuat. Kita melihat bagaimana Yesus bisa kuat menghadapi pergumulan, menghadapi segala sesuatu. Walaupun dia tahu pergumulan yang luar biasa yang mereka hadapi. Dan kita melihat setiap kali dan setiap saat dia perlu berhubungan dengan Bapa Surgawi. Dia perlu berhubungan dengan Bapa Surgawi. Kita melihat di dalam Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan apa? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus menyempatkan diri karena dia tahu dia perlu mempunyai hubungan. Supaya roh yang ada dalam kehidupan dia boleh kuat dan dia boleh melawan kedagingan. Karena kita tahu Yesus mempunyai kehidupan jasmani yang sama seperti kita. Dia bisa merasakan lelah, dia bisa merasakan kecapean. Tapi dia tetap mempunyai hubungan. Sehingga roh yang ada dalam kehidupan dia boleh dikuatkan setiap saat. Dia tahu dia perlu berdoa. Saudara, kita jemaat Assembly Church didorong, yuk mari kita berdoa. Makanya setiap hari Sabtu kita mau berdoa bersama-sama. Walaupun masih secara online, tetapi suatu keinginan, saya percaya dari Pastor John, supaya kita bersekutu bersama-sama. Kita bersama-sama berdoa, mendukung satu dengan yang lain. Saudara, kita tidak bisa berdoa. Memang kita mesti berdoa secara pribadi satu-satu. Tetapi kita perlu berdoa secara corporation. Secara bersama-sama. Saudara, mari kita renungkan malam ini. Yang pertama, perlu berdoa. Berdoa dan berdoa. Saya mempunyai suatu ilustrasi, saudara. Yang mengatakan, apakah doa itu ada gunanya? Apakah doa itu ada gunanya? Saudara kekasih, ada seorang pengusaha yang sukses jatuh di kamar mandi. Dan akhirnya dia kena stroke. Sudah 7 hari, 7 malam, dia dirawat di rumah sakit, di ruang ICU. Di saat orang-orang sedang tidur lelap, dalam mimpi
malam itu, dunia roh seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang berbaring tak berdaya. Apa yang katakan? Malaikat itu mulai berbicara. Kalau dalam waktu 24 jam, ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu. Kesembuhan daripada pengusaha itu. Maka engkau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam 24 jam, jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kamu akan meninggal dunia. Si pengusaha ini, di dalam rohnya, dia berkata, kalau hanya 50 mah, itu mah gampang. Cuma 50 gampang. Kata si pengusaha itu dengan yakin. Apa yang terjadi, saudara? Setelah malaikat itu pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang disepakati. Dia diberikan waktu 24 jam. Malaikat mengatakan setelah 23 jam dia akan kembali lagi. Tepat 23 jam malaikat itu kembali. Mengunjungi kepada si pengusaha ini dengan antusiasi yang sungguh luar biasa. Apakah aku besok pagi sudah sembuh pulih? Pasti banyak orang berdoa buat aku. Jumlah anak buahku ada sekitar 12.000. Masa mereka tidak berdoa? Dan hanya 50 orang mah gampang untuk berdoa untuk kesembuhan daripada dia. Saudara, dengan lembut malaikat itu berkata, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Sekaligus saya tekankan, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu. Tetapi sampai saat ini, baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil. Rasanya mustahil. Dan waktu dekat ini ada 47 orang yang berdoa buat saudara. Tanpa menunggu reaksi daripada si pengusaha itu, sang malaikat menunjukkan suatu layar yang besar, semacam televisi, untuk memperlihatkan siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya. Tahu saudara? Setelah layar itu terlihat, ada 3 wajah yang berduka, yaitu sang istri, dan di sebelahnya ada 2 anak kecil. Putra-putrinya berdoa dengan khusyuk dan tampak dengan tetesan air mata di pipi mereka. Mereka berdoa dengan khusyuk untuk kesembuhan daripada pengusaha itu. Kata malaikat itu, aku akan memberikan kepadamu. Kenapa Tuhan masih ingin memberikanmu kesempatan kedua? Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhan. Kembali terlihat istrinya sedang berdoa pada jam 3 pagi. Tuhan tahu kalau selama hidup suaminya, lalu apa yang didoakannya? Dia katakan, Tuhan, aku tahu kau selama hidupnya suamiku ini bukan suami atau ayah yang baik. Aku tahu ia sudah mengkhianat dalam pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun ia memberikan sumbangan, itu hanya suatu untuk popularitas saja. Untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar. Saudara yang kekasih, di hadapanmu. Tetapi Tuhan, tolong pandang anak-anak ini. Yang engkau titipkan pada kami.
Mereka masih membutuhkan seorang ayah. Aku tidak mampu untuk membesarkan seorang diri. Ini doa daripada seorang istri. Dia tahu. Dia tahu segala perbuatan daripada suaminya. Dan setelah itu istrinya berhenti berkata. Tapi air matanya tetap mengalir. Semakin derasnya mengalir di pipinya dan kelihatan begitu kurus karena kurang istirahat. Dia berdoa terus. Dia sangat letih, tetapi dia tetap berdoa. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa, air mata mengalir di pipi pengusaha itu. Timbul penyesalan selama ini bahwa dia bukan suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Malam ini dia baru menyadari betapa besar kasih daripada istrinya dan anak-anak pengusaha ini. Waktu terus bergulir, saudara. Waktu yang dia miliki hanya tinggal 10 menit lagi. Melihat waktu yang makin mendekat ini. Dan makin sempit. Semakin menangislah pengusaha itu menyesali yang luar biasa. Suatu penyesalan yang luar biasa. Saudara, tetapi waktunya tinggal 10 menit. Tidak ada orang yang berdoa, 47 orang yang berdoa untuk dia. Saudara yang kekasih, dengan setengah bergumam ia berkata, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman-temanku, organisasiku, tidak ada yang berdoa buatku? Saudara, suatu pertanyaan. Apakah mereka tidak berdoa? Karyawanku, teman-temanku, semuanya apakah tidak berdoa? Jawab si malaikat, ada beberapa orang berdoa buatmu. Tetapi tidak tulus. Jadi tidak ada gunanya. Saudara, itu karena apa, saudara? Karena selama ini dia arogan. Pengusaha ini arogan, egois. Bukannya atasan yang baik. Bahkan dia rela, dia tega memecat orang yang tidak bersalah. Si pengusaha ini tunduk lemah dan pasrah. Kalau malam ini, malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak-anaknya. Dan si istrinya yang menjaga sepanjang malam. Air matanya tambah berderas. Ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan si istri kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika waktu menunjukkan pukul 24. Tiba-tiba malaikat itu berkata, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal pagi ini karena ada 47 anak-anak yang berdoa buatmu tepat jam 24 malam ini. Wah, saudara. Kenapa?
dengan terheran-heran dan tidak percaya. Si pengusaha berkata, Siapakah gerangan yang berdoa 47 orang ini? Sambil tersenyum, malaikat itu menunjuk melalui layar daripada televisi itu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. Apakah itu? Tempat apa itu? Benar. Aku pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walaupun aku tahu tujuanku saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor luar negeri. Dia hanya memberikan karena untuk popularitas dan untuk tujuan bisnis. Kemarin pagi malaikat ini katakan, rupanya ada seorang anak panti asuhan itu membaca di surat kabar. Ada seorang pengusaha besar sedang terkena stroke dan sudah 7 hari 7 malam ada di ICU. Dia tahu bahwa pengusaha ini orang yang memberi bantuan pada bulan yang lalu. Dan anak ini mengajak teman-teman 47 orang untuk berdoa pada malam itu untuk pengusaha ini. Mereka benar-benar sujud berdoa dengan tulus mendoakan keselamatan daripada pengusaha ini. Saudara, sungguh-sungguh Tuhan yang dicintainya. Sungguh doa yang sangat besar kuasanya bagi kita. Ada doa yang sungguh-sungguh. Apakah saudara, dalam saudara berdoa, apakah saudara sungguh-sungguh mendoakan? Apakah saudara sungguh-sungguh mendoakan apa yang saudara doakan? Ataukah hanya, yes, saya berdoa. Tapi apakah sungguh-sungguh saudara berdoa? Tak jarang kita malas, tidak punya waktu, tidak terbebani untuk berdoa bagi orang lain. Seringkali ini terjadi bagi kehidupan kita. Ketika kita mengingat seorang sahabat atau keluarga kita pikir hanya kebetulan saja. Padahal seharusnya kita berdoa bagi dia. Apakah saudara malas? Apakah saudara tidak punya waktu? Tidak terbebani kehidupan saudara? Apakah saudara seperti itu? Saudara, ketika kita berdoa bagi orang lain, kita akan mendapatkan kekuatan baru dan kita dapat kemuliaan daripada Tuhan untuk peristiwa yang terjadi. Saudara, Tuhan Yesus sendiri perlu sokongan doa. Kita juga perlu berdoa secara korporat. Saudara, kita berdoa sungguh-sungguh. Maukah kita bersama-sama berdoa? Yesus berdoa. Dia dapat kekuatan pada waktu dia berseru kepada Bapaknya. Malaikat menyertai dia untuk memberi kekuatan. Sehingga dia dapat melawan kelelahan dari tubuhnya. Sama seperti murid-muridnya. Dia capek. Dia perlu istirahat. Tapi malam ini kita melihat ada kekuatan. Saudara, mestinya ada satu hal lagi yang saya akan bicarakan kepada saudara. Tapi karena waktu yang singkat ini, saya tidak bisa banyak.
Tapi kita mau lihat ada kekuatan dalam pergumulan kita, yaitu di dalam doa. Di dalam doa kita mendapatkan kekuatan di dalam pergumulan kita. Kita dapat memenangkan pergumulan kita dengan doa-doa kita. Dengan doa-doa kita pribadi dan juga doa-doa corporation kita. Mari saudara, kita sungguh-sungguh merenungkan. Apakah kita di dalam berdoa hanya suatu kebiasaan? Apakah suatu kita berdoa hanya pokoknya hanya untuk kelihatan bahwa kita berdoa? No. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Bukan hanya untuk kepopularitas kita, tetapi mari kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh berdoa. Memanjatkan doa. Kita tahu. Doa adalah suatu cara. Untuk kita mengatasi pergumulan-pergumulan kita. Untuk kita dapat menang di dalam segala perkara. Saya tidak lanjutkan. Karena waktu yang terbatas. Mari. Kita berdoa bersama-sama. Kita sungguh-sungguh menyerahkan diri. Menyampaikan keisian hati kita. Saya sudah memberikan ilustrasi. Apakah kita perlu doa itu? Biar ini boleh sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Dan kita mau merenungkan sungguh-sungguh. Di dalam kita berdoa. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara masih berdoa belum sungguh-sungguh, mari. Kita mau ubah. Kita mau berbalik 180 derajat. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Baik secara pribadi kita. Baik dalam kelompok kita. Maupun di dalam gereja kita. Akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi. Hamba telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati. Mari Bapa, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh berdoa. Berdoa untuk orang-orang yang kami kenal. Yang perlu akan doa. Dan kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau tolong saudara-saudara kami. Engkau mau tolong teman-teman kami yang perlu pertolongan. Yang dalam keadaan sakit. Di dalam permasalahan. Di dalam pergumulan mereka malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau tolong kepada mereka. Engkau tolong Tuhan. Engkau tolong. Kami mau berdoa sungguh-sungguh. Biar kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau nyatakan mujizat-Mu kepada mereka yang memerlukan pertolongan daripada Engkau. Pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau sedang bekerja dalam kehidupan daripada saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan daripada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.